Kalian pikir gue bercanda? Gue pakai laptop ini 3 tahun, MacBook 2 jutaan buat kerjaan gue. Dan yang bikin geleng-geleng, ini masih bisa dipakai kerja sampai sekarang. Serius, ini MacBook Pro 2 jutaan yang udah nemenin kerjaan gue, seharian gue. Tapi pertanyaannya, apakah masih layak buat kerja di 2026? Di video ini gue akan jawab itu semua based on my experience, dari pengalaman gue. Let's check it out. Ini adalah MacBook Pro 13 inci keluaran pertengahan 2014. Prosesornya pakai Intel Core i5 generasi keempat. RAM-nya udah 8 GB. Wah, ini cakep juga. Dan storage-nya pakai SSD 256 GB. Nah, untuk sistem operasinya nih, awalnya gue pakai itu macOS Big Sur. Ya karena saat gua beli OS bawaannya ini dari penjualnya. Dan lama-lama kok gua rasa makin berat. Buat kerjaan browsing aja kadang berat. Lalu gua downgrade lah itu ke High Sierra dengan asumsi ya bakal lebih cepat. Dan ternyata bener aja itu kerasa banget ya, lebih cepat, lebih luas, lebih satset. Makanya gue bisa bilang ini MacBook masih bisa banget dipakai di tahun ini untuk penggunaan yang kasual, ringan-ringan, dan buat ngantor. Nah, tapi catatannya nih, karena High Sierra itu supportnya udah berhenti, jadi ada beberapa aplikasi yang udah nggak bisa kepake lagi dan udah nggak bisa dijalankan. Nah, untuk sebelumnya karena gue pengen fleksibel, gue itu install Windows 10 via Bootcamp. Jadi gue pakai dua sistem, Mac dan Windows. Dan akhirnya Windowsnya gue hilangkan karena ternyata yang nggak kepake. Yang kedua, anehnya saat gue install Windows 10 dan jalankan itu baterainya kerasa banget drainingnya. Nggak gue apa-apakan, tahu-tahu baterainya habis. Beda saat tanpa Bootcamp Windows. I don't know, pengalaman kalian bisa share. Coba pengalaman gue seperti itu. Nah, dari sisi fisik nih, jujur gue masih senang banget. Bodinya itu aluminium, masih kelihatan premium. Selama gue pakai ini laptop udah ada dent-dentnya di beberapa titik, tapi so far masih kelihatan mulus. Engselnya dibuka satu jari itu satisfying banget. Kalau samping-sampingan nih sama laptop Windows yang sekarang harganya belasan juta, secara build quality itu emang kelihatan menang banget ini laptop. Resolusinya juga cukup tajam dengan panel yang bagus, yang jelas bikin betah kalian pakai ini laptop. Sampai kadang lupa kalau ini laptop harganya 2 jutaan. Keyboardnya juga empuk banget buat ngetik. Tapi karena di sini gue udah nggak pakai keycap orinya, makanya backlightnya nggak nyala. Di sini ada tulisan Arabnya ya. Tapi it's okay. Dan jujur sepengalaman gue, trackpad MacBook ini emang lebih enak dari laptop Windows. Bahkan laptop Windows yang baru. Ya menurut gue nggak melebih-lebihkan karena gue juga udah pernah megang laptop Windows yang harganya 30 jutaan, 50 juta, 20 juta. Emang feel-nya beda. Nah, selama hampir 2 tahun, laptop ini gue pakai buat kerja sehari-hari. Pertama gue pakai buat nulis skrip, dokumen, laporan di Word, Google Doc. Ini enak banget dipakainya. Untuk bikin data di Excel atau nggak di Excel deh, spreadsheet itu masih enak banget. Browsing dan buka tab 8-10 tab sekaligus pakai Firefox karena gue pakai Firefox itu masih enak banget. Untuk Zoom meeting masih bisa dan desain konten ringan di Canva via browser itu masih bisa. Kalau diinstal itu nggak bisa ya karena aplikasinya itu minta macOS yang lebih baru. Tapi kalau pakai browser itu masih bisa. Untuk kerjaan-kerjaan kayak gitu tuh itu masih sanggup banget. Dan walaupun ada beberapa momen nih agak lag di Big Sur, tapi saat gue pakai High Sierra turun, OS-nya itu masih lancar banget. Tapi ya namanya laptop 2 jutaan, nggak ada yang sempurna. Ya pasti ada drawback atau kurangan dari laptop tua, dari MacBook ini. Pasti ada batasannya. Yang pertama, walaupun RAM-nya 8 GB, itu multitasking di MacBook ini udah kerasa berat banget. Apalagi kalau untuk buka aplikasi editing foto, apalagi video saat pakai Big Sur, ini kerasa berat. Ya, solusinya downgrade OS pakai yang seri lebih ringan. Tapi saat udah gua downgrade, ternyata ringan buat editing dan video juga cukup sanggup. Gua pakai Final Cut Pro. Cuma ya tetap aja ada batasannya. Nah, yang kedua ini yang paling ganggu dan kayaknya ini udah jadi masalah umum di MacBook tua. Apa itu? Yaitu adalah WiFi-nya kadang susah connect ke jaringan. I don't know gitu loh. Ini bener-bener ganggu kerjaan banget, bikin gua sebel, bikin gua bad mood ya. Apalagi kalau gua lagi semangat on fire kerja, tahu-tahu WiFi-nya itu bermasalah. Dan untuk WiFi-nya juga kekuatan untuk nangkap sinyal itu buruk sekali untuk dibandingkan dengan laptop di tahun-tahun ini, dimana kalau laptop yang lain itu yang Windows yang murah pun itu masih bisa nangkap jaringannya. Kalau ini udah gak bisa nangkap jaringannya. Jadi harus benar-benar dekat sama receivernya. Dan kadang nih, kalau udah deket pun connect-nya susah banget. Ya, susah banget. Gak tahu ini masalah yang emang gua jengkel. Bahkan di MacBook baru kadang seperti itu. I don't know. Dan yang terakhir, baterainya itu ya you know lah, udah lama dipakai. Itu menurut gua lumayan cepat habis. Pemakaian dari 100% sampai mati itu kisaran 2-3 jam.
untuk penggunaan kasual ya, kasual bukan berat. Dan dicas juga itu cukup lama penuhnya walaupun udah pakai casan yang 45 watt. Ya untuk hal ini gue masih bisa toleransi ya, karena untuk penggunaan dia awet 2-3 jam untuk laptop ini gue bisa akui itu masih bisa diapresiasi lah. Tapi buat gue pribadi, karena kerjaan gue mostly untuk ngetik dan untuk bikin konten ringan, ini masih bisa masuk banget. Oke, jadi kenapa gue masih pakai MacBook ini sampai sekarang? Sebenarnya karena gue udah punya yang baru ya, baru banget beberapa bulan, 1 bulan lalu, makanya ini nanti akan gue jual. Tapi sebelum itu ya gue pakai laptop ini udah lama banget. Ya setidaknya ada 9 alasan kenapa gue pakai MacBook ini sampai 4 tahun bahkan 5 tahun. Yang pertama, duitnya kurang buat beli MacBook M4. Yang kedua, duitnya kurang buat beli MacBook M3. Yang ketiga, duitnya kurang buat beli MacBook M2. Yang keempat, duitnya kurang buat beli MacBook M1 ya. Tapi ternyata udah kebeli M1, alhamdulillah. Yang kelima, keyboardnya nyaman banget buat kerja dan ngetik berjam-jam. Yang keenam, bodinya kokoh dan enggak ringkih ya, gua pede banget. Bahkan teman-teman gua nggak aware kalau ini laptop harganya cuma 2 jutaan. Ya naikin gengsi gitu bagi yang nggak tahu. Tapi kalau bagi yang tahu ya dia bakal ngeliat ini laptop tua, tapi it's okay. Baterainya juga masih tahan 2-3 jam, menurut gue masih bisa ditoleransi lah ya. Kalian juga harus bawa cas untuk dipakai. Bisa dual OS, Mac OS dan Windows. Ini untuk alternatif di mana gue emang nggak punya laptop Windows. Dan yang paling penting, ini cuma 2 jutaan. Ya bayangin 2 jutaan dapat laptop secakap ini. Layarnya oke, waduh banyak banget. Cuma emang menurut gue sih PR-nya ada di performanya aja yang emang udah harus kita tingkatin kesabaran dari kita. Dan di harga segitu brand lain paling dapat laptop plastik ya, layar TN, keyboard keras. Sedangkan ini, wah ini dapat berasa pakai laptop mahal. Emang pada masanya mahal, cuma sekarang ya udah nggak mahal. Di tempat kerja nggak ada yang expect kalau laptop gue itu murah. Orang pada ngira laptop gue mahal gitu. Bahkan ada temen yang bilang, wah itu laptopnya mahal ya, padahal harganya murah gitu. Karena nggak tahu. Nah, kebetulan saat gue take video ini, gue udah dapat nih MacBook M1 yang 16 GB dan gue dapat dengan harga 8 jutaan kecil. Kalau kalian penasaran sama barang ini, stay tune ya. Nanti gue buatin videonya di next video. Pertanyaannya, laptop ini sih cocok buat siapa aja ini? Pertama, buat pelajar mahasiswa atau freelancer yang kerjaannya ringan, menurut gue cocok banget ya. Buat ngetik-ngetik enak banget. Content planner, scriptwriter, guru admin, ini masuk banget ya. Kalian bisa nambah prestisnya karena orang-orang nggak tahu kalau ini laptop murah. Atau butuh buat laptop kedua yang butuh Mac OS, ini bisa banget. Atau buat backup laptop sebelumnya, buat ngetik, browsing, dan Canva ini masih bisa. Tapi kalau kalian kerja di bidang desain yang berat, atau 3D, atau video editing profesional gitu, menurut gue ini bukan jawaban dan bukan buat kalian laptop ini. Kalian pikir aja lah, kalau kalian punya penghasilan banyak ya, masa kalian beli laptop yang harganya 2 jutaan buat kerja? Nah, jadi nih gue wrapping ya. Selama 3 tahun, 4 tahun gue pakai MacBook Pro 2014 ini yang 13 inci, ya gue bisa bilang kalau gue harus tahu, atau kalian yang pakai juga harus tahu batasannya. Kalau laptop ini masih bisa banget dipakai kerja sampai sekarang kalau kalian tahu batasannya. Gayanya dapat, prestige-nya dapat, fungsinya ada, jalan, harganya irit, nggak bikin kantong jebol. Dan menurut gue ini adalah salah satu pembelian yang paling worth it yang pernah gue spend selama hidup gue, walaupun tua. Oke, kalau kalian punya pengalaman, komen di bawah kalau kalian pernah pakai MacBook Pro yang lama, nggak mesti yang ini atau yang Air yang lama. Dan kalian bisa share pengalaman kalian, tak share di bawah. Gue juga pengen baca pengalaman kalian. Jangan lupa like, share ke teman-teman kalian yang cari laptop murah, yang ganteng, yang keren, yang prestige, asik. Dan subscribe Gonam Tech biar gue lebih semangat lagi bikin kontennya. Terima kasih sudah menonton Gonam Tech sampai habis. See you next time. Wassalam.